Pemirsa, wabah COVID-19 mempunyai dampak yang luar biasa bagi semua lapisan masyarakat. Salah satunya adalah tertundanya pesta pernikahan di masyarakat. Lalu bagaimana agar pesta tetap digelar di tengah pandemi COVID-19? Inilah tips aman saat menggelar hajatan pernikahan. Berikut liputannya untuk Anda. Pandemi menyebar dengan cepat ke berbagai daerah. Ekonomi sedang terpuruk, lesu. Usaha menengah dan mikro dipaksa untuk menutup sementara usahanya, entah sampai kapan. Atau boleh jadi besok lusa semua sudah kembali seperti semula, berangsur membaik. Yakinlah tidak ada yang mustahil. Sama halnya situasi dunia yang tak menentu saat ini. Penuh kebimbangan, bersabar, dan tetap kokoh dengan keteguhan hati. Apakah sabar memiliki batasan? Aku tahu jawabannya sekarang. Ketika kesulitan, terpuruk pilu sedalam apapun akan luruh oleh orang yang sabar. Gunung-gunung akan rata, lautan akan kering. Tidak ada yang mampu mengalahkan rasa sabar. Selemah apapun fisik seseorang, sekali di hatinya punya rasa sabar, dunia tidak akan bisa menyakitinya. Tidak bisa. Terima kasih banyak untuk tempat yang telah mengajarkan pelajaran ini. Kapan ini akan berakhir? COVID-19 begitu berdampak luar biasa terhadap segala bidang. Termasuk hal ini titik awal dalam membangun bahtera rumah tangga, yaitu pernikahan. Bagaimana langkah-langkah jitu dari Kementerian Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, dalam memberikan solusi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan di masa pandemi COVID-19. Jadi memang pelayanan paling aneh, paling unik itu kan produk KUA tentang pelayanan nikah. Mereka itu yang dipakai sumber hukum atau dasar hukum itu kan banyak. Hukum adat dipakai, ada hukum agama, kemudian ada hukum administrasi negara, dan yang terakhir adalah hukum kebiasaan. Saya seperti umumnya begini. Sebetulnya masyarakat juga kaget karena pelayanan di KUA pun sama dengan pelayanan yang di lain tempat, kita juga dibatasi. Ya sebetulnya juga mengeluh karena memang mereka sudah persiapan dari awal, kemudian kita batalkan. Khususnya bulan April memang ada instruksi dari atasan bahwasanya tidak boleh menerima pendaftaran dan melaksanakan akad nikah ketika setelah tanggal pertengahan April. Kalau memang tidak bisa hari ini ya besok, tidak bisa besok, lusa. Kalau manten tidak bisa. Di saya itu pernah mengajak, Pak, ini mantannya mbok dia diajukan. Tidak mau dia. Tetap jam itu, Pak. Kalau tidak jam itu sama sekali kami tidak berani. Kata-kata bahasanya itu tidak berani. Pintu dibuka tapi lewat belakang. Ketika ada masyarakat yang mau minta pelayanan, telepon dulu. Kami sebagai penghulu perkara keluh kesah saya kira sangat minim sekali lah. Dinikmati dan alhamdulillah masyarakat itu kan semakin bisa juga menerima gitu. Yang kami kasihan itu gini. Jadi namanya mempelai pada umumnya kan dirias, terus pakai masker, nah, foto-fotonya kan gimana. Cuma kami menghibur, ini loh dulu ibu sama bapak ketika nikah dulu pakai masker seperti itu. Yang mengherankan itu kan tidak hanya usia-usia nikah, termasuk usia-usia yang lanjut-lanjut itu juga menikah pada masa-masa seperti ini. Kelahiran 43 laki-lakinya, perempuannya kelahiran 79. Jadi semangat mereka untuk membangun rumah tangga itu barangkali malah ini momen yang menjadi kenangan terindah. Masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan tidak perlu khawatir. Karena Kementerian Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, telah memberikan solusi dan langkah-langkah yang luar biasa. Ada beberapa layanan online yang dikeluarkan sehingga calon pengantin bisa melaksanakan registrasi tanpa harus datang ke Kantor Urusan Agama. Tapi apabila calon pengantin tidak bisa mengakses secara online, bisa datang langsung ke Kantor Urusan Agama. Pelaksanaan akad nikah bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau juga di luar Kantor Urusan Agama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Antara lain, jumlah anggota yang ikut dalam acara tersebut tidak lebih dari 10 orang. Namun, jika pelaksanaan tersebut dilaksanakan di gedung atau masjid, maka
jumlah yang diperbolehkan sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang. Kantor urusan agama wajib untuk mengatur siapa saja yang berhubungan dengan petugas, pihak Katin, dan tempat agar pelaksanaan akad nikah tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar kantor urusan agama, maka kantor urusan agama kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan akad nikah agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Yang terakhir, dalam hal protokol kesehatan yang disebutkan di atas, jika tidak terpenuhi, maka penghulu berhak untuk menolak, disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir. Tidak dipungkiri, COVID-19 punya dampak luar biasa bagi masyarakat. Tapi tentu bukan suatu penghalang bagi kita untuk menyempurnakan setengah dari keimanan kita. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyusun secara rapi langkah-langkah agar kita dapat melaksanakan pernikahan secara aman dan nyaman. Saya Gali Surya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Madu siang hari ini. Anda dapat menyaksikan kembali informasi tadi di channel YouTube kami Redaksi Madu TV dan website kami www.madu.tv. Saya Afifah Harinisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.